Pemirsa, calon Dewan Perwakilan Daerah Aceh Kandang Azari mengamuk di ruang pleno Kabupaten Pidi. Hal ini dilakukan karena kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Protes enggak ditanggapi dan enggak didengar dan tidak dilakukan perbaikan, makanya kita emosi kita memuncak karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh dan berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya para calon anggota DPD ini akan menuju kantor Panwasli Aceh untuk melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri Anius melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tidak bisa menembus batas maksimal 17%. Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Sementara itu, Capres Anies Baswedan angkat bicara terkait penolakan hak angket yang sedang bergulir di parlemen. Anies Baswedan menyebut tidak perlu terburu-buru lantaran penghitungan suara masih dilakukan di KPU. Sekarang itu saya sampaikan, insya Allah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti sholat Jumat di Masjid Jami Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan sempat menjawab pertanyaan awak media terkait penolakan hak angket yang sedang bergulir di parlemen. Anies Baswedan menyebut tidak perlu terburu-buru lantaran penghitungan suara masih dilakukan di KPU. Meski demikian, Anies mengatakan bila dirinya kerap melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait temuan-temuan pada Pilpres 2024 ini. Waktunya masih panjang untuk pengumuman KPU aja belum. Jadi menurut saya memang tidak ada yang buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang dan hasil final pemilu aja belum keluar. Jadi menurut saya kita tunggu aja prosesnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, jika Anda ingin mengisi hari libur akhir pekan, kegiatan rafting di Banyuwangi, Jawa Timur bisa menjadi pilihan. Dan berikut keseruan Albert Sultan dan Vina Philip bersama komunitas Kalibadak Adventure. Nah, ngelihat perlengkapan full set kita begini, lo semua pasti udah tahu dong gue sama Alban mau ngapain, iya nggak? Yoi Tradikers, mengawali keseruan di episode ini, kita bakal nyobain sensasi rafting bareng kawan-kawan dari komunitas Kalibadeng Adventure. Hai Tradikers, kita udah sampai di bawah. Langsung aja kita sirikan ini Kalibadeng. Waduh, arusnya kenceng banget Tradikers. Dari titik start ini, gue bakal menyusuri aliran sungai hingga sejauh 5 km nih Tradikers. Hujan deras yang turun sehari sebelumnya bikin warna air di aliran sungai ini jadi keruh. Aduh, sayang banget ya. Gak masalah, Vin. Justru karena itu, arus sungainya jadi makin deras. Supaya permainan kita lebih menantang, tancap terus! Gue berasa kayak nunggangin ini crazy pool lah nggak sih? Megang tali, duduk begini, dia lompat-lompat. Udah kelihatan depan, ntar lagi kita turun. Bang! Bang, turun! Oke, kita lanjut lagi pengarungan kita pakai manuver yang lebih seru. Woohoo! Masih ada lagi nih, Ben. Ini dia jeram ekstrim terakhir yang mesti kita lewatin. Udah selesai, kita udah nyampe garis finish. Itu tuh parah, seru banget. Nah, di sini jalurnya ekstrim, ditambah airnya nih arusnya kenceng banget. Plus dingin juga. Makanya lo Tradikers, ikutin terus keseruan kita hanya di Travel Addict.